Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada dua kelompok manusia yang disebut sebagai orang yang menantang Allah berperang. Tentu ini bukan kejahatan kecil, karena iblis dan setan saja sepembangkang-pembangkangnya makhluk tidak berani menantang Allah berperang. Paling dia hanya sombong saja, aba wastakbara. Tapi kata Allah, ada manusia yang menantang Allah berperang. Paling tidak ada dua jenis manusia yang disebutkan Allah sebagai manusia yang menantang Allah berperang. Siapa dua kelompok manusia yang disebut menantang Allah berperang? Satu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah semua bentuk riba tanpa kecuali. Tinggalkan semua sisa-sisa riba jika kamu beriman kepada Allah. Jika kamu tidak meninggalkan riba itu, maka sesungguhnya kalian telah menantang Allah berperang. Itu kata Allah. Siapa yang menantang Allah berperang? Mereka yang tidak mau berhenti dari aktivitas riba. Mereka sudah tahu kalau riba itu haram, terus juga jalan, terus juga melakukannya. Maka kata Allah, orang yang tidak berhenti dari riba itu, padahal sudah diperingatkan Allah, maka sejatinya dia telah menantang Allah berperang. Orang ini lebih hebat dari iblis dan setan. Riba ini ragam bentuknya Bapak Ibu. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam pinjam meminjam, ada riba dalam sistem tukar menukar. Riba dalam pinjam meminjam, kata Nabi, kullu qardin jarra bihi manfaatun fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang ditarik keuntungan itu riba. Stop, selesai. Kalau akadnya pinjam meminjam, hutang piutang, lalu ada untung, apakah yang melakukannya bank, apakah yang melakukannya koperasi, apakah yang melakukannya rentenir, sama saja. Kalau akadnya pinjam meminjam, hutang piutang, ada keuntungan dari hutang, maka riba. Yang tidak berhenti dia menantang Allah berperang. Kecuali yang dibolehkan dalam pinjam meminjam itu kalau akadnya mudarabah. Bapak pinjam uang ke saya, Ustadz pinjam saya uang 10 juta, baik. Untuk apa? Saya usaha, apa usahanya? Jual buah, baik. Berapa jual buah itu keuntungan per bulan? 1 juta. Kita bagi untungnya 500 ribu per bulan. Oh, hutang dibayar sekian per bulan sampai selesai saya dapat untung. Itu boleh, namanya mudarabah. Lain daripada itu maka haram, riba, berhenti. Kalau hutang itu diambil keuntungan di dalamnya, maka sejatinya riba. Kata Allah, jika engkau beriman, tinggalkan semua bentuk riba. Ada riba itu dalam bentuk tukar menukar. Ini dianggap remeh, padahal ini dosa besar. Misalnya Bapak Ibu ada toko,
jualan, tetangga sebelah juga. Biasanya orang kalau toko berdekatan tuh saling tukar menukar tuh biasa. Ada orang belanja, belanjanya mungkin 30.000, dia kasih uang 100.000. Bapak ibu tak punya kembalian 70.000. Lalu uang 100.000 tadi dibawa ke toko sebelah. Mau ditukar, Pak, tukar uanglah dengan uang receh, uang kecil. Kata yang punya toko sebelah, saya tidak punya uang kecil 100.000, Ibu. Berapa Bapak punya? Berapa Ibu punya? Saya cuma punyanya mungkin 70.000. Ya sudah, ini 70, ini 100, ini nanti 70, 30 sisanya. Itu riba itu, tidak boleh. Lalu bagaimana cara supaya tidak riba? Pinjam dulu yang 70 itu. Saya pinjam dulu. Ini 100.000 jaminannya. Nanti kalau saya punya uang 70, saya kembalikan, saya ambil yang 100.000. Atau nanti kalau sudah punya 30, kita tukar saat itu. Bukan sekarang tukarnya, nanti. Ini dianggap remeh, dianggap sepele, itu riba tuh, Ibu. Karena tukar menukar tidak boleh, tidak sama. Kalau tukar menukar tuh yadin biyadin. Menukar itu sama, tidak boleh beda. Kalau beda riba dia. Maka kalau dia tidak cukup uang 100, pinjam dulu yang ada pada dia. Ini jaminannya 100. Nanti kembalikan 70, ambil jaminan balik. Atau nanti kalau ada 30, baru waktu itu tukar menukarnya. Bukan sekarang. Bukan ditukar 100 dengan 70. Riba itu. Tidak boleh, tinggalkan. Ada riba dalam sistem gadai. Ini masalah di kampung-kampung ini. Ibu bapak pinjam emas 10 emas. Ini sawah nih sebagai jaminannya. Ini sawah digarap oleh yang memberi hutang. Bertahun-tahun itu sawah digarap. Hutang dibayar sebanyak itu juga. Itu hasil sawah yang bertahun-tahun itu riba itu. Karena keuntungan dari hutang itu riba itu. Tak boleh. Lalu yang terlanjur bagaimana caranya? Caranya ganti dengan akad jual beli. Beli itu sawah, selisihkan dengan hutang. Selisihnya kasihkan yang punya sawah. Selisihkan pula dengan nilai sawah yang sudah diambil selama ini bertahun-tahun. Kalau tidak, hitung penghasilan sawah itu. Kalau sudah setara dengan nilai hutang, kembalikan sawahnya, hutang lunas. Oh, tapi sekarang kan kita tidak begitu. Berpuluh-puluh tahun sawah itu digarap juga, hutang tidak pernah juga selesai. Riba itu. Ada riba dalam jual beli, terutama dalam jual beli tidak tunai, kredit. Bapak beli mobil ke showroom, kalau cash 100 juta, kalau kredit 200 juta. Boleh, boleh. Memang tidak sama harga kredit dengan cash, boleh. Yang riba kalau ada klausul, kalau terlambat cicilan denda. Denda itu riba itu. Hapus klausul itu. Tidak boleh ada klausul denda. Kalau denda riba. Ya kalau tidak ada denda, Ustaz, nanti tidak dibayar hutang, dicicil, tidak dibayar cicilannya. Solusinya ada. Ada pihak ketiga yang menjamin. Saya, adik saya kalau meminjam beli mobil di showroom, ya di dealer kredit, saya penjaminnya. Kalau dia tidak bayar, saya bayar. Kan bisa. Oh, mana ada orang mau menjamin sekarang, Ustaz? Kalau tidak ada, bikin klausul ketiga. Kalau hutang tidak dicicil 3 bulan, mobil ditarik pihak ketiga yang netral, bukan dealer. Pihak ketiga. Pihak ketiga menjual mobil dengan harga pasaran. Penjualan mobil dibayarkan ke sisa hutang. Sisa hutang dikembalikan ke yang berhutang. Boleh? Tapi ada tak showroom yang begitu? Rasanya enggak ada. Ya kalau enggak ada, berhentilah. Kumpulkan PT lu. Cukup PT baru balik cash. Oh enggak, wah kan yang baru. Ini second saya balik dulu. Itu caranya supaya selamat dari riba. Kalau tidak, ini orang menantang Allah berperang. Tidak sederhana riba itu. Dosa besar itu. Yang kedua, siapa yang menantang Allah berperang? Lihat surah Al-Maidah 33. Ya, Al-Maidah 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Kata Allah,
sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah balasannya adalah dipotong tangannya, dipotong tangan kaki atau disalib, dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki atau dibuang dari tempat tinggalnya. Dikata Allah begitu ya, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan kakinya, atau dibuang dari negeri itu. Ini ayat turun dalam kasus satu suku namanya Bani Urainah. Ada suku Urainah yang dia sudah masuk Islam, kemudian dia merampok onta sekaligus membunuh pemilik onta itu. Maka turun ayat ini, kata Allah, mereka yang merampok dan membunuh tadi, ini hukumannya. Mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Satu, bunuh dan salib, atau potong tangan dan kaki, atau buang dari negeri. Ini kasusnya perampokan. Orang kalau mencuri atau merampok, hukumannya 3. 1, kalau dia merampok dan membunuh, merampok dan membunuh, itu dirampok dan pemilik harta dibunuh, maka dia dibunuh dan disalib, tidak dikubur, disalib, dibiarkan bangkainya dimakan hewan. Kalau dia merampok dan membunuh, hukumannya bunuh, salib, kata Allah. Kalau dia merampok saja, tidak membunuh, potong tangan kakinya. Kalau dia merampok saja, mungkin pemilik harta disekapnya, maka kata Allah, potong tangan dan kakinya. Kalau dia membunuh saja, tidak jadi merampok, mungkin dia sudah merencanakan perampokan tapi gagal, tapi dibunuhnya yang punya harta, maka bunuh. Kalau dia merampok gagal, ini ada perampok gagal namanya nih, sudah menjalankan aksi perampokan tapi gagal, maka hukumnya dibuang dia dari negeri itu, karena dia menjadi sumber petaka. Ini ayat terkait dengan perampokan. Jadi perampokan itu dosa besar, menantang Allah berperang, makanya hukumannya tidak ringan. Yang merampok dan membunuh, bunuh, salib. Yang membunuh tidak merampok, bunuh. Yang merampok saja tidak membunuh, potong tangan kaki. Yang merampok gagal, buang. Maka koruptor-koruptor gagal, ya koruptor tapi gagal, tidak jadi korupsi, tetap dibuang ke sebuah pulau. Ini perampokan umum sifatnya nih. Apakah merampok harta, apakah merampok jabatan, apakah merampok suara. Sekarang kan musim merampok suara nih. Yang merampok suara juga begitu, ya, potong tangannya atau buang dari negeri. Nah, ini dua dosa yang kata Allah pelakunya menantang Allah dalam perang. Dua dosa yang pelakunya disebut Allah menantang Allah berperang. Hebatnya Bapak Ibu, dua-duanya masalah harta. Pertama riba, harta. Dua merampok, harta. Itu pentingnya Bapak Ibu, itu agama menghargai betul kepemilikan harta bagi seseorang. Nah, itulah Bapak Ibu ya, dua kelompok manusia yang disebut Allah menantang Allah berperang. Maka jauhi riba, jauhi mengambil sesuatu yang bukan milik kita, karena dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.